Shalom, perkenalkan nama saya Indah Dinawati Setinjak, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tartum. Dalam video kali ini akan berisikan tentang video pengajaran terhadap siswa kelas 8 SMP secara daring ataupun secara online. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita akan memulainya dengan ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kita nyanyikan secara spontan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan cita kasih karena Bapa yang telah melindungi kami dari dalam saat ini. Bapa, setelah kami akan memulai pembelajaran kami, Bapa yang memberkati pembelajaran kami menjadi berkat bagi untuk kami. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan tentang absen kita. Tolong absennya segera diisi ke WA group, dan barang siapa teman-teman kita yang sedang sakit ataupun sedang izin, tolong surat izinnya atau surat sakitnya difotokan dan dikirimkan ke WA Ibu. Oke, demikian untuk pengabsenan. Kemudian kita masuk ke dalam materi kita. Materi kita pada hari ini yaitu hidup beriman dan berpengharapan. Nah, jika mengenal kata beriman, apa yang berada dalam pikiran kita? Mungkin banyak dari antara kita yang berpikir beriman itu berarti kepercayaan. Ya, benar. Ada juga menyatakan keyakinan dan sebagainya. Nah, untuk menambah wawasan kita tentang beriman dan berpengharapan, kita saksikan video berikut ini. Demikian video yang dapat kita saksikan. Nah, dalam video itu kita dapat menerima beberapa penambahan wawasan tentang beriman dan berpengharapan. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan apa arti kata
beriman. Jika kita mendengar kata beriman, apa yang ada dalam benak kita? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jika kita mendengarkan kata iman, mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah kepercayaan, keyakinan, dan banyak hal lagi. Kemudian apa itu harapan? Nah, harapan ini seperti dasar kepercayaan kita akan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, harapan ingin hidup sukses, harapan supaya cita-cita tercapai, dan harapan ini banyak konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa harapan dalam kehidupan berkeluarga maupun berteman. Namun berpengharapan di sini yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu berpengharapan tentang kepada Tuhan, kepada Yesus, di mana kita beriman dan berpengharapan kepada Yesus itu untuk mencapai keselamatan bagi diri kita sendiri. Nah, beriman dan berpengharapan. Nah, beriman dan berpengharapan ini apakah sudah cukup untuk bisa menjadi atau bisa kita sebut dengan lebih dekat dengan Tuhan? Nah, belum tentu. Karena apa? Beriman dan berpengharapan ini harus dibarengi dengan tindakan. Nah, seperti kata iman ini adalah keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya atau kepada jemaat. Nah, di sini kita harus yakin atau berpegang kepada Tuhan Yesus atas pengajaran-pengajaran yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian pengertian hidup beriman. Nah, hidup beriman ini adalah berdasarkan hidup beriman, hidup penuh dengan kepercayaan, dengan berdasarkan tingkah laku kita sehari-hari. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan mengatakan saya beriman, tidak bisa seperti itu, juga harus dibarengi dengan tindakan kita. Karena dalam Alkitab juga tertulis, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kita tidak boleh atau kita tidak bisa mengatakan kalau saya beriman, tapi tidak menunjukkannya dengan tindakan kita. Contoh seperti kita di rumah, jika disuruh orang tua mengerjakan ini, tetapi melawan, apakah itu contoh anak beriman? Tentu saja tidak. Nah, sekarang berpengharapan. Nah, berpengharapan ini artinya berpengharapan kepada Tuhan, meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Contohnya, jika kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai keinginan ataupun harapan, kita doakan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin kita berharap memiliki ini, tetapi jika Tuhan mengatakan itu belum saatnya atau belum yang kita butuhkan pada saat ini, nah disitulah kita harus sering berdoa, sering meyakini bahwa setiap rancangan Tuhan itu walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, tetap mempunyai jalannya yang baik dan mempunyai jalannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang makna hidup beriman dan berpengharapan. Makna hidup beriman dan berpengharapan. Apakah yang sudah kita lakukan, yang sudah Anda lakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari yang mencerminkan Anda itu hidup beriman dan berpengharapan? Contohnya, beriman. Mungkin dalam setiap kesesakan kita mungkin akan berdoa, akan meminta tolong kepada Tuhan di setiap ada permasalahan yang kita hadapi. Nah, berpengharapan mungkin dalam setiap permasalahan ini kita akan menaruh harapan kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Namun, yang perlu Ibu tekankan di sini, jangan hanya karena memiliki masalah jadi selalu berdoa, selalu mengingat Tuhan, padahal pada saat senang tidak pernah sama sekali berdoa, menaruh harapan kepada Tuhan juga tidak. Nah, tidak boleh seperti itu. Di dalam beriman dan berpengharapan ini, bagaimanapun keadaan kita, mau susah, mau senang, kita harus tetap ingat berdoa. Kita berdoa adalah bukti dari kita beriman kepada Tuhan. Itu adalah bukti kecil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ini itu beriman dan percaya dan yakin kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menaruh harapan ini kepada Tuhan. Nah, jika sudah menaruh harapan kepada Tuhan, nah kita harus tetap juga belajar ikhlas. Karena apa? Seperti Ibu yang bilang tadi, jika kita sudah berpengharapan tinggi tetapi Tuhan belum mengizinkan, mungkin kita belum saatnya atau belum waktunya.
Oke, sekarang hubungan antara iman dengan pengharapan. Nah, iman ini mampu membuat orang percaya untuk memiliki pengharapan, dan pengharapan juga mampu menolong orang percaya semakin beriman. Nah, maksudnya apa? Tadi yang pertama, statement yang pertama, iman menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan. Nah, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan mendorong kita untuk memiliki harapan, menolong kita untuk memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik. Contohnya, di suatu tempat, di suatu kejadian, kita ingin menjadi orang yang lebih sukses. Karena apa? Mungkin karena kita terlahir dari keluarga yang miskin, yang berkekurangan. Kemudian kita berharapan, bercita-cita untuk menjadi orang yang lebih sukses dan mampu membahagiakan kedua orang tua kita. Namun keadaan mungkin mengatakan tidak mungkin. Mungkin karena kita miskin, mungkin orang lain berpikir, nggak mungkin dia menjadi orang sukses. Namun, karena kita percaya, kita yakin kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita menaruh kepadanya supaya kita pasti yakin menjadi orang sukses, meskipun terkadang orang atau keadaan mencerminkan kalau kita tidak mampu untuk menjadi orang yang sukses. Namun, jika kita sudah meletakkan sebuah pengharapan, nah, kita masuk ke statement yang kedua, yaitu pengharapan menolong orang percaya semakin beriman. Nah, jika kita sudah mempunyai harapan, otomatis harapan yang kita taruh kepada Tuhan ini membuat iman kita atau rasa percaya kita atau keyakinan kita semakin bertambah kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, makanya beriman dengan berpengharapan ini sangat saling keterkaitan dalam pertumbuhan rohani kita masing-masing. Mungkin adik-adik yang dalam di sini, yang masih dalam usia remajanya, yang mempunyai dalam psikologisnya lebih sekarang lagi meronta-ronta, lebih maunya melawan-lawan orang tua, dan lebih mau didengarkan. Nah, jika Anda mau berdoa, menaruh pengharapan kepada Tuhan, mungkin masa-masa itu bisa terlewati dengan baik. Mungkin dalam saat ini, masa-masa remaja saat ini, masa ingin melawan, masa ingin melakukan apa yang diinginkan. Namun, jika kita beriman dan berpengharapan, beriman tadi dengan berdoa, membawakan, mungkin tingkat keegoisan kita akan berkurang. Makanya rajin-rajin pergi ke gereja, rajin-rajin membaca Alkitab, supaya apa? Rohani kita, keimanan kita itu juga bertumbuh dari sana. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, Ibu ada tugas. Tolong dicatat nanti, kalau tidak nanti Ibu akan mengirimkan kembali di dalam grup kita, yaitu tuliskan apa arti iman dan pengharapan menurut pendapatmu. Yang kedua, makna hidup beriman dan berpengharapan menurut pengertianmu. Dan yang ketiga, hubungan antara iman dengan pengharapan. Oke, lebih jelasnya nanti Ibu akan ketikkan dan kirimkan ke WA kita. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita atau pembelajaran kita pada hari ini, tolong nanti semuanya tugas itu dikirim ke WA Ibu secara pribadi. Nah, dalam pembelajaran kali ini, yaitu berhidup beriman dan berpengharapan, Ibu harapkan semua anak didik, kalian semua mampu mensyukuri makna hidup beriman kalian dalam kehidupan sehari-hari, dan analisis juga bagaimana kehidupan kalian biasanya dalam kehidupan beriman. Apakah kalian rajin berdoa, apakah kalian rajin ke gereja atau sebagainya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu melalui WA, melalui chat pribadi nantinya. Namun dalam jam-jam tertentu atau jam pelajaran. Nah, sekian pembelajaran atau materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kita akan menutup pertemuan kita. Kita kembali bernyanyi juga, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nyanyikan secara spontan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku dihantar
satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Bapa dalam pembelajaran kami. Terima kasih atas berkat dan cita kasih karena kami telah melancarkan semuanya. Segala sesuatunya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Nah, dalam video ini sangat banyak memiliki kekurangan. Namun, kritik dan saran sangat membangun. Saya sangat harapkan dari semua penonton. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan kita dan dapat juga menambah pengetahuan kita. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan shalom.